Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Teman sahur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Nazafira akan menemani teman yang di rumah pada rubrik teman sahur kali ini yang bertemakan menjalin ukhuwah menjauhi asabiah. Ramadan, bulan suci Al-Quran, bulan suci yang penuh berkah dan rahmat, di mana di bulan Ramadan ini banyak sekali kita bisa melihat aktivitas yang beragam dari kalangan kaum muslim, mulai dari berburu takjil, berbanyak membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, berbuka, dan sahur bersama keluarga tersayang. Dari berbagai aktivitas itulah kita bisa melihat terbangunnya ukhuwah Islamiyah yang ada. Alhamdulillah kita di Indonesia bisa merasakan hal tersebut dengan aman dan tentram. Namun jika kita tinjau saudara kita yang ada di negara lain, yang ada di Palestina, Uighur, Rohingya, Suriah, apakah mereka bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal? Apakah mereka bisa menyantap menu buka dan sahur dengan aman dan tentram? Bahkan di luar bulan suci Ramadan pun saudara muslim kita yang di sana kesulitan untuk bisa mencari suap nasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka apakah kita sebagai sesama saudara muslim bisa merasakan penderitaan, rasa sedih yang dirasakan oleh mereka? Jikalau belum, maka sejatinya ukhuwah Islamiyah itu belum tumbuh di tengah-tengah kaum muslim. Lantas apa yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah itu belum terbangun di diri kaum muslim? Jawabannya adalah karena di dalam diri kaum muslim masih diliputi oleh ikatan yang lemah, ikatan yang rusak, yakni ikatan asabiah. Ikatan asabiah ini terbentuk dari ikatan kesukuan, golongan, fanatisme, seperti nasionalisme, patriotisme, yang mana rasa peduli antar sesama saudara muslim itu hanya terbentuk di tempat wilayah mereka tinggal. Sedangkan saudara muslim, saudara kita yang di luar wilayah tersebut tidak mendapatkan perhatian kasih sayang tersebut. Lantas apakah kita sebagai saudara muslim menyadari hal tersebut, menyadari bahwa ternyata ukhuwah Islamiyah itu belum terbentuk? Teman sahur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ukhuwah itu sendiri tentu tidak asing di telinga kita. Ukhuwah itu bisa bermaknakan sebagai persaudaraan, di mana kita saling mengenal, memahami, dan saling tolong-menolong. Dengan adanya ikatan tersebut, maka bisa terjadilah hubungan di antara kaum sama muslim. Bahkan, hal ukhuwah itu bisa kita temukan di Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum." Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Secara istilah, kata akho itu bermakna memberi perhatian, kemudian meluas menjadi kawan, saudara, sehingga bisa dimaknai bahwa ukhuwah itu rasa persaudaraan yang ditimbulkan berdasarkan dari ikatan Islamnya tadi, ikatan akidah sama kaum muslim. Yang perlu kita sadari adalah ukhuwah Islamiyah itu terbangun atas dasar akidah Islam, bukan dari ikatan yang rusak, yang lemah, ataupun fanatisme seperti ikatan kesukuan, golongan fanatisme. Karena dengan begitu, kita bisa menyadari bahwa satu-satunya ikatan yang paling sahih adalah ikatan ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu perlu kita pahami apa saja asas-asas yang diperlukan dalam bangun ukhuwah Islamiyah itu. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Bagaimana kita bisa mengenali saudara kita bukan hanya secara fisik, namun juga dari latar belakang, sukunya, perbedaan yang ada antar sama kita, sehingga kita bisa melihat perbedaan yang ada dengan saling mengenal. Kemudian yang kedua, yaitu tafahum, saling memahami. Bagaimana kita bisa saling memahami dengan saudara kita, terhadap kekurangan,
kelebihan yang ada pada diri mereka, sehingga kita bisa memenuhi kekurangan yang ada pada diri mereka, dan mereka pun bisa memenuhi kekurangan yang ada pada diri kita. Misalnya, saudara kita yang kurang mampu, kita bisa menolong, menjulurkan pertolongan, ataupun saudara kita yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bagaimana Islam itu indahnya mengatur kehidupan, sehingga kita bisa memberikan kajian, membuka lahan dakwah terhadap saudara muslim kita yang membutuhkan. Sehingga dari sana kita bisa saling memahami. Kemudian yang ketiga yaitu ta'awun, saling tolong menolong. Kita bisa melihat tadi kondisi di saudara mukmin kita yang di luar Indonesia, bagaimana sulitnya mereka untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian belum tersadarkannya ukhuwah Islam yang ada di tengah-tengah kaum muslim. Maka dari itu kita bisa saling tolong menolong untuk bisa menyadarkan kaum muslim bahwa pentingnya suatu persatuan, bahwa pentingnya ikatan yang dibangun dengan ikatan yang sahih, akidah Islam tadi. Untuk menyadar bahwa ternyata saudara kita di sana itu bukan hanya memerlukan kebutuhan fisiknya saja atau memenuhi hajatul udawiyahnya saja, namun mereka pun perlu jaminan keamanan yang ternyata itu hanya bisa dirasakan dengan takaful tadi. Yang keempat ini yaitu memberikan jaminan rasa aman dan nyaman, sehingga butuh sekali suatu institusi negara yang bisa memberikan ketentraman, kenyamanan bagi seluruh kaum muslim yang ada di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia saja, namun juga saudara kita yang Palestina, Rohingya, Suriah. Karena dengan begitu, kita bisa melihat bahwa ternyata ikatan yang paling kuat di antara kaum muslim itu adalah ikatan yang berdasarkan akidah. Ikatan yang harus dibentuk dengan persatuan kaum muslim. Dengan begitu, kaum muslim kita di sana tidak akan terlantar, tidak akan ada lagi yang namanya kesulitan untuk berbuka, bersahur. Bahkan mereka pun bisa merasakan kesejahteraan bersama. Karena kita melihat bahwa masih banyak kaum muslim kita yang dia hanya beratapkan langit, beralaskan bumi, tikar. Sedangkan kita bisa berlindung di sebuah rumah yang nyaman. Namun saudari kita masih banyak yang belum mendapatkan keamanan dan kenyamanan tersebut. Nah, dengan kesadaran kita tadi terhadap pentingnya ukhuwah Islamiyah, maka akan menghilangkan atau melunturkan ikatan-ikatan yang rusak tadi. Ikatan asabiyah, ikatan fanatisme golongan yang hanya mementingkan kepentingan kelompok saja, dan berdasarkan ikatan yang lemah tadi hanya berdasarkan kesukuan, bangsa, nasionalisme. Dan ternyata dari kaum muslim kita harus menyadari kelemahan atau kerusakan itu. Ternyata ikatan asabiyah ini bukanlah terlahir dari umat Islam atau dari ajaran Islam sendiri. Ikatan asabiyah ini terlahir dari produk barat, produk luar yang mereka tanamkan kepada diri kaum muslim, di mana dalam kitab Daulah Islamiyah karya sekte Yuda An-Nabhani dikatakan bahwa barat itu memberikan sakofahnya kepada kaum muslim untuk apa? Untuk melerai, untuk memecah belah kaum muslim dengan pemahaman asing mereka, termasuk salah satunya adalah asabiyah ini tadi. Sehingga kaum muslim itu bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Kenapa? Karena mereka tersebar, terpecah, tidak memiliki satu komando, tidak memiliki satu tujuan. Dengan begitu, akhirnya mereka tersibukkan oleh urusannya masing-masing, tidak peduli lagi, tidak terbentuk lagi memberi perhatian dengan sesama kaum muslimnya, dengan hanya mengurusi urusan-urusan di wilayahnya masing-masing, dengan fanatismenya tadi, dengan golongan, dengan bangsa dan negaranya masing-masing. Maka dari itu, teman sahur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari tentang bahaya sakofa atau pemikiran asing ini, agar kita lebih mawas diri terhadap hal-hal yang disunduti oleh kaum muslim. Terkadang kita menolak penjajahan, namun secara pemikiran kita ternyata masih dijajah oleh pemikiran asing barat tadi. Maka perlu untuk mengencangkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Sejatinya yang harus kita tumbuhkan tadi adalah hal-hal yang berdasarkan dari akidah Islam. Kemudian kita perlunya memahami pentingnya penerapan syariat Islam di tengah-tengah kaum muslim, agar hilanglah tadi ikatan-ikatan rusak yang lemah itu tadi. Bahkan Islam pun mengecam para penganut paham asabiyah ini, paham kesukuan ini tadi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW juga bersabda, bukan dari golongan kami orang-orang yang menyuruhkan asabiyah, orang-orang yang berperang karena asabiyah, serta orang-orang yang mati karena membela asabiyah.
Artinya, kaum muslim yang terlibat dalam fanatisme ini dengan golongan atau kesukuan atau asobiah ini tadi, mereka dianggap bukanlah dari golongan kaum muslim. Bahayanya ini tadi, kita harus memahami bahwa dengan kita terikat, jika kita terikat oleh asobiah tadi, maka kita bukan dianggap oleh Rasul sebagai golongan umat baginda Rasulullah SAW. Tentunya sebagai kaum muslim yang berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang beriman bertakwa, kita ingin mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kita bisa mencontohi baginda Rasulullah, bagaimana Rasul bisa menyatukan berbagai kalangan umat yang beragam dari kesukuan, yang beragam dari pengaruh kepercayaan, yang beragam dari golongan bahkan kabilah, tapi mereka tetap bisa satu dalam satu naungan institusi negara Islam. Nah, apalagi kaum muslim itu jika mereka menyadari bahwa ikatan yang paling kuat di antara ikatan itu adalah ikatan yang berlandaskan dengan akidah Islam. Maka dari itu, teman sahur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mengajak teman-teman untuk bisa mengembalikan kembali pemikiran kita kepada pemikiran Islam yang sahih, membangun kembali ukhuwah yang paling sahih, yaitu ukhuwah Islamiyah. Dengan begitu kita bisa menyadari bahwa pentingnya bagaimana Islam itu bisa mengatur kehidupan, dan indahnya Islam ketika bisa diterapkan dan dirasakan oleh seluruh kaum muslim yang bukan hanya saja di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia lain. Itulah yang bisa saya sampaikan pada rubrik teman sahur pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.